Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu sagung dumadi. Rahayu kang sami pinanggih. Para kadang-kadang kinasih sedaya. Kali ini saya akan menceritakan sejarah dari Kiai Tumenggung Puspanegara, Bupati pertama Gresik. Awal sejarah dari pancer keturunan Sang Prabu Brawijaya yang terakhir adalah sebagai raja yang memegang kekuasaan di Majapahit, yang mempunyai putra Raden Arya Damar dan dinobatkan sebagai adipati di Palembang, Sumatera Selatan. Beliau berputra Raden Kusen. Setelah dewasa mengabdikan diri ke Majapahit dan diberi nama Pejat Tondo. Kemudian dinobatkan menjadi adipati di wilayah Terung sehingga nama sering disebut Pejat Tondo Terung. Letaknya adalah daerah Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Adapun sisa-sisa sejarah dari bentuk bangunan yang tertinggal masih dapat dilihat. Raden Kusen wafat digantikan oleh Raden Sengguru, bertempat tinggal di Terung dan berputra Kiai Gaib. Kiai Gaib bertempat tinggal di Terung Krian, berputra Kiai Tempel. Kiai Tempel yang bertempat tinggal di Setro Menganti, berputra Kiai Ketip. Kiai Ketip bertempat tinggal di Temasik, Kebumas, berputra Kiai Muruk. Kiai Muruk bertempat tinggal di Temasik juga, berputra Kiai Kemis. Kiai Kemis bertempat tinggal di Setro, menikah dengan Nyai Mas Ayu dan melahirkan dua putra. 1. Bagus Lanang Puspadiwongso, menikah dengan Loro Teleng, putri Kiai Tumenggung Nolodiko. Nyai Ayu menikah dengan Bagus Prenjak atau Sutodirono, putra Bagus Lasem, masih Trah Pragolapati, Jawa Tengah. Keadaan sewaktu Kiai Kemis menjabat, kekuasaan di bawah Pangeran Mas Witono, berkedudukan di Giri. Beliau mempunyai seorang punggawa atau mantri yang bernama Kiai Gulu, berasal dari Setro. Karena kesetiaan pengabdian, mendapat anugerah hadiah setengah bagian dari wilayah kekuasaan di Gresik bagian selatan. Hal tersebut diperjelas dalam acara syukuran. Dalam riwayatnya bahwa Kiai Gulu terhitung putra mantu dari Kiai Ageng Ngegot di Surabaya. Konon cerita karena memenangkan sayembara yang diadakan Pangeran Mas Peki dalam hal memelihara menyusui bayi Nini Sara, putri dari Mas Peki, yang ditinggal wafat ibunya sewaktu melahirkan. Dengan kejadian tersebut, sebagai tanda terima kasihnya, diberi wilayah pemerintah di Gresik bagian selatan kepada Kiai Gulu.
Selanjutnya dalam riwayat Ninisara ini yang menurunkan Kanjeng Sunan Mangkurat dan Pangeran Puger. Selain itu, Kiai Gulu mendapatkan anugerah berupa sebilah pusaka keris bernama Mahesa Gandoroso, serta istri dari garwa ampil Kanjeng Sunan Mangkurat, Tegal Arum. Wanita ini asal dari Gresik. Sehubungan hal ini, maka Kiai Gulu mempunyai hak memakai nama gelar Kiai Ageng karena masih berkaitan dengan keluarga Raja Mataram. Istri tersebut saat menikah dengan Sunan Mangkurat telah mempunyai 2 putri, 1 Nyai Angger dan Nyai Uragil. Sedangkan dari pernikahan dengan Kiai Gulu menurunkan 2 putra, Nyai Mas Ayu dan Bagus Sateter. Saat wafatnya Kiai Ageng Gulu, beliau Kanjeng Sunan Mangkurat mangkat dan Bagus Sateter menjabat sebagai Bupati Gresik dan sebagai pengiring kedudukan Bupati Giri di bagian selatan oleh Pangeran Maswitono. Diangkatlah Kerti Laksana yang berasal dari keturunan Cina. Setelah menjabat Bupati Gresik, Bagus Sateter nama gelarnya adalah Kiai Tumenggung Nolodiko dan diberi anugerah istri oleh Kanjeng Sunan Mangkurat, yaitu dari garwa ampel yang berasal dari desa Ketubanan, wilayah Gresik, bernama Nyai Gede. Dari pernikahan Bagus Sateter dengan Nyai Gede mempunyai putra 1 Larateleng dan Bagus Dana. Sedangkan Bagus Sateter dengan istri semula garwa sepuh mempunyai seorang putra bernama Mbok Ayu Atap yang menikah dengan Mertodiwongso. Kembali pada riwayat putra dari Kiai Ageng Gulu yang bernama Nyai Mas Ayu dinikahkan dengan Kiai Kemis, bertempat tinggal di Setro, dan menurunkan putra 1 Bagus Lanang Puspodiwongso dan Nyai Ayu. Setelah dewasa, Bagus Lanang dinikahkan dengan putranya Kiai Tumenggung Nolodiko yang bernama Loro Teleng. Sedangkan Nyai Ayu dinikahkan dengan Bagus Lasem, terah keturunan Pergola dari Pati, Jawa Tengah. Riwayat lain dari Kiai Kemis yang bertempat tinggal di Setro mendapat perintah Pangeran Maswitono Dinggiri, yaitu agar mencari Jatra Malaka ke wilayah timur. Namun dalam melaksanakan tugas tersebut beliau wafat, dan tidak lama kemudian Kiai Gulu juga wafat dan dimakamkan di Astana Gapura, Gresik. Dalam riwayat saat itu, Kanjeng Sunan Mangkurat itu berkeinginan ingin menangkap pemberontak Trunojoyo yang berada di Gresik, Jawa Timur. Di saat kembalinya dari Gresik, Sunan Mangkurat memerintah menundukkan Giri karena Pangeran Maswitono tidak tunduk menyetujui naiknya tahta beliau. Akhirnya Giri dapat ditundukkan pada tahun 1680 dan menjadi bagian kekuasaan Kerajaan Mataram.
Bagusdana setelah beranjak dewasa dinikahkan dengan Raden Ayu Bitak, putri dari Pangeran Cakraningrat dari Sampang Madura. Dan setelah wafatnya ayahnya, Kiai Tumenggung Nolodiko kemudian menggantikan kedudukan, dinobatkan sebagai Bupati Gresik dengan nama gelar Raden Haryo Nolodiko. Gelar Haryo diperoleh dari Madura dari pernikahan dengan Raden Ayu Bitak dan menurunkan 5 putra. 1. Raden Ayu Purwo, 2. Raden Ayu Sumari, 3. Raden Taksaka, 4. Raden Ayu Manis, dan 5. Raden Ayu Tijah. Beliau wafat di Pesuruan dan dimakamkan di sana. Kedudukan Bupati Gresik selanjutnya dipegang oleh Kiai Puspodiwongso pada tahun 1688 dengan nama gelar Kiai Tumenggung Pusponegoro. Kiai Tumenggung Pusponegoro mempunyai 15 putra, di antaranya dari garwa Patmi 1. Kiai Ngabai Joyonegoro, 2. Kiai Ngabai Puspodirjo, 3. Nyai Ajeng Wirodirjo, 4. Kiai Ngabai Mertodirjo, 5. Raden Mertodirjo. Dari garwa Panumping bernama Nyai Podi berasal dari Bugis, mempunyai putra 1. Kiai Ngabai Puspodirono, 2. Kiai Ngabai Pusporogo, 3. Nyai Ajeng Sutowijoyo, 4. Nyai Ajeng Nolodirjo, Kiai Ngabai Puspawijoyo, 6. Kiai Ngabai Surodiprojo. Dan dari garwa Panumping asal dari Giri Gajah berputra 1. Kiai Ngabai Yudonegoro, 2. Kiai Ngabai Joyodirjo, 3. Kiai Ngabai Brotorjo. Dan dari garwa Panumping yang termuda yaitu Kiai Ngabai Surawikromo. Kiai Tumenggung Pusponegoro menjabat Bupati pertama di Gresik tahun 1669 sampai 1732 dan wafat dimakamkan di Komplek Makam Pusponegoro dan sengaja dibuat Komplek Makam Gapura Sukolilo untuk para leluhurnya. Komplek Makam Gapura Sukolilo juga terdapat makam antara lain Tumenggung Aryo Negoro. Makam ini sebenarnya disebut Komplek Makam Asmoro Toko, tetapi sekarang lebih lazim disebut Komplek Makam Pusponegoro. Bentuk bangunannya cenderung kuno dan terbuat dari batu putih dan berjirat tinggi dan masih dengan bentuk nisan berdasar kurawal. Selanjutnya Kiai Pusponegoro digantikan oleh putranya yang tertua yaitu Kiai Ngabai Joyonegoro, dan pada tahun 1696 berganti nama gelar yaitu Kiai Tumenggung Joyonegoro.
Kyai Tumenggung Jayanegara berputra 11 dari pernikahan Nyai Ayu Sutodrana garwa Padmi, yaitu 1. Nyai Ajeng Ajiretno, 2. Nyai Suranegara, 2. Kyai Suranegara, 3. Nyai Ajeng Puspadirja. Dan dari garwa Panumping Mbok Ayu Cempuh yang berasal dari Giri menurunkan 1. Nyai Ajeng Mertodirana, 2. Kyai Ngabehi Astrodirja, 3. Nyai Ajeng Windunegara, dan 4. Nyai Ajeng Madunten. Dan dari garwa Panumping lainnya menurunkan 1. Kyai Ngabehi Jayadirana, 2. Nyai Ajeng Sutonegara, 3. Kyai Ngabehi Jayabrata, dan 4. Kyai Ngabehi Jayaregja. Meneruskan riwayat Kyai Tumenggung Jayanegara adalah putra pertama Kyai Tumenggung Puspanegara. Setelah lama menjalankan kekuasaan pemerintahan sebagai adipati, dalam kurun waktu itu Kanjeng Sunan Mangkurat di Mataram mempunyai maksud mendirikan tunggul di depan Siti Inggil. Dan oleh karenanya mengundang seluruh bupati di wilayah kekuasaan Mataram untuk menghadap dalam Pishawaran Agung. Tumenggung Jayanegara juga ikut menghadiri undangan dalam acara tersebut. Tunggul telah disiapkan dan Patih Danurejo mengumumkan kepada seluruh bupati dan para punggawa untuk segera mendirikan tunggul. Namun setelah mereka berganti melakukannya, tidak ada yang mampu mendirikannya. Hal ini terdengar sampai ke dalam keraton sehingga menjadikan marahnya Sunan Mangkurat tersebut, yang kemudian beliau keluar menuju Siti Inggil di tempat para bupati dan punggawa berkumpul. Kemudian memberikan sabda bahwa siapa yang bisa mendirikan tunggul akan mendapatkan ganjaran atau hadiah besar. Hanya seseorang yang menyanggupi adalah Kyai Tumenggung Jayanegara. Kemudian bupati dan punggawa Gresik dengan budidayanya mendirikan tunggul, dan pada saat itu sangat mengembirakan Sunan Mangkurat, tunggulnya telah berdiri. Dan setelah dari itu beberapa harinya Sunan Mangkurat memberikan hadiah ganjaran tersebut. Dan selain menurunkan Bupati Gresik sampai tahun 1926, Tumenggung Puspanegara juga menurunkan Bupati Bangil, Demak, Jepara, Lamongan, Malang, Mojokerto, Pasuruan, Pati, Semarang, Surabaya, dan Trenggalek. Tumenggung Puspanegara juga membangun pabrik meriam yang selain itu digunakan sendiri juga dijual ke daerah lain dan membawa keuntungan besar bagi Gresik. Tumenggung Puspanegara karenanya memiliki data semen pasukan meriam Sargeni dengan meriam raksasa, yaitu Kyai Kalantaka, dipasang di alun-alun dan moncongnya mengarah ke pantai Gresik. Cukup sekian perjalanan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Dukung channel saya dan jangan ketinggalan video-video selanjutnya.
like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa pencet tanda loncengnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.